Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang pengenalan dasar Microsoft Excel. Kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel versi 2010 karena yang saya punya ini 2010, namun karena ini adalah sesi pengenalan kurang lebih versi dari seluruh Microsoft Excel itu hampir mirip ya bagian-bagiannya. Oleh karena itu, yuk mari kita belajar dan mengenal dasar-dasar Microsoft Excel. Untuk membuka aplikasinya, kita cukup klik icon Microsoft Excel ini. Dan tentu saja sebelumnya Anda harus menginstal dulu aplikasi Microsoft. Videonya mungkin nanti akan terpisah ya, nah cara menginstal Office ya, yang dimana di dalam Office tersebut ada beberapa aplikasi, yaitu salah satunya adalah Microsoft Excel, Word, dan seterusnya. Yuk mari kita buka dengan cara double klik. Kemudian akan langsung muncul seperti ini. Nah, kita besarkan biar kelihatan. Yang pertama yang harus kita kenali terlebih dahulu adalah bagian-bagian yang ada dalam lembar kerja ini. Ya, jadi ini disebutnya lembar kerja atau kalau di istilah Excel-nya disebut workbook ya. Workbook ini adalah seluruh tampilan yang kita lihat semuanya ini disebut workbook atau lembar kerja. Seperti hanya buku, ya di dalam buku itu ada beberapa halaman-halaman ya, atau bukan lembar kerja ya, buku kerja ya. Buku kerja ini tentu saja di dalam sebuah buku ada lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran itu adalah sheet. Ada sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga. Ini lembaran, lembar halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Secara default kita akan disajikan 3 lembar kerja. Untuk ingin menambah halaman, ya kita cukup maka akan ditambahkan halaman baru. Baik, itu bagian pertama. Ya. Jadi ada workbook atau buku kerja, di dalamnya ada beberapa halaman-halaman. Nah, kemudian bagian yang harus kita ketahui juga sebelum kita memulai adalah yang pertama ini ada judulnya, judul buku. Nanti kalau kita simpan, maka nama daripada lembar kerja ini kita namain gitu ya. Misalnya nih, kalau kita ingin save ya, menyimpan buku ini, kita cukup ini dan kemudian akan muncul form seperti ini. Nah, ini harus dikasih nama nih. Nah, misalnya kita memberi nama latihan 1. Kemudian kita mau simpannya di mana? Di folder mana? Misalnya saya simpannya di folder ini ya. Dokumen saja. Contoh saya akan simpan di sini ya, biar gampang caranya. Nah, kemudian ini akan berubah latihan 1. Kemudian otomatis tadi buku kerja ini akan tersimpan di folder dokumen sini yang ada di luar. Kemudian yang harus kita ketahui adalah setelah kita menyimpan hasil dari lembar buku ini, yang harus kita ketahui juga adalah tentang bagian-bagian yang ada di dalam. Yang pertama adalah menu toolbar ya, yang di atas ini ada file, home, insert, page layout, dan seterusnya. Ini disebut dengan menu toolbar. Menu toolbar. Nah, ini semuanya adalah toolbar yang ada di bawahnya ini. Toolbarnya ini adalah semua alat-alat yang kita butuhkan untuk membantu kita di dalam mengerjakan atau menginput data-data yang akan kita simpan di lembaran ini. Kemudian itu bagian toolbar, dan tentu saja ini bagian utamanya yaitu lembaran kerja ini. Nah, di sini ada beberapa bagian seperti ini, name box ataupun nama box ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah tentang kolom dan baris. Yang disebut dengan kolom itu adalah yang memanjang sini nih, dari A ini sampai ke bawah itu disebut kolom.
Kalau kita lihat ada berapa sih ke bawah? Kalau kita lihat di paling paling bawah itu ada 1.048.576. Kalau kita ke atas lagi, ini ya seperti itu ya. Ini maksimalnya tadi. Nah, kemudian di sini adalah baris yang memanjang, ini satu dua, ini ya ke samping sini itu disebut atau row. Kalau ini disebutnya kolom atau kolom. Ada kolom, ada baris. Ini yang kotak-kotak ini apa? Nah, kotak-kotak ini yang kita kalau klik nih, pokoknya yang kotak-kotak inilah ya. Ini disebut dengan sel. Jadi pertemuan antara baris dengan kolom. Saya klik ini ya, yang ya. Nah, itu adalah sel aktif, sel yang aktif. Kalau ini kan nggak aktif nih. Kalau yang ini yang ada garis tebal karena kita ini disebut sel yang aktif. Pertemuan antara kolom C dengan baris 5. Ya, sel yang aktif ini ada namanya. Nah, di sini keterangannya adalah C5, artinya C kolom C baris kelima seperti itu. Nah, itu adalah pengenalan dasar dari latihan pertama kita. Alhamdulillah, mungkin video ini cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.